Oke, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah tabel website yang biasa disebut dengan aplikasi statistika. Untuk memulai pembahasan, kita akan melihat tampilan website yang sudah terbentuk dari berbagai kode. Nah, bagian awal banget ini, ada bagian heading. Terdapat CSS untuk mengatur seluruh tampilan website. Selanjutnya, di sini tuh udah ada inputnya nih. Style pada body digunakan untuk memberi latar belakang gradasi biru ke ungu agar halaman tampak lebih menarik. Terus ada kontainer yang berfungsi sebagai kotak utama berwarna putih yang menampung seluruh isi website dan diberi bayangan agar tetap rapi. Terus ada bagian hidden, mengatur tampilan judul di bagian atas dengan warna biru tua. Terus ada tab, digunakan untuk tombol data tunggal dan data kelompok, sehingga pengguna dapat berpindah tampilan. Kemudian ada konten, yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan isi sesuai tab yang dipilih. Terus ada style, ada text area, dan button mengatur kotak input serta tombol merah agar mudah digunakan. Terakhir, ada output, digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam kotak khusus dengan garis hijau sebagai penanda hasil. Jadi, dalam struktur HTML terdapat kode yang berisikan dua tombol untuk memindahkan antara data tunggal dan data kelompok. Dengan adanya data tersebut, kita dapat memindahkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Yang dimaksud yaitu dua halaman yang bisa ditampilkan atau disembunyikan, seperti pada halaman data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya yaitu terdapat kode untuk menghasilkan suatu tempat yang pada saat kita pencet tombol tersebut akan keluar hasil dari semua input yang kita masukkan. Selanjutnya, dalam JavaScript, dalam bagian fungsi utama terdapat kode koma, yaitu mengubah angka desimal menjadi format ke dalam bahasa Indonesia. Terdapat fungsi buka atau tab, yaitu saat kita mengklik tab data tunggal atau data kelompok, tab tersebut dapat menyembunyikan semua halaman atau menampilkan halaman yang dipilih. Dapat juga mengubah tombol aktif. Jadi di sini aku bakal ngejelasin terkait data tunggal. Jadi data tunggal sendiri tuh nanti di sini kita bakal nemuin jumlah data, mainnya berapa, median, sama modusnya. Sebelum itu kita juga perlu yang namanya mengambil dan ngecek input. Nah, di bagian pertama itu yang konteks. Nah, itu di situ kita tuh mengambil teks dan input dari ID data tunggal. Nah, di bagian titik trim, kurung buka dan kurung tutup, itu menghapus spasi di awal sama di akhirnya. Terus mengolah input menjadi angka. Jadi ketika mau dulu menjadi angka, koma diganti menjadi spasi biar lebih fleksibel. Nah, data itu dipisahkan berdasarkan spasi. Terus adapun diubah menjadi angka di bagian press parse fault, data non angka dibuang. Nah, selanjutnya kita juga perlu validasi pengurutan data. Jika tidak ada angka, maka terlihat akan error. Data diurutkan dari kecil ke besar. Itu ada di bagian if. Itu ada input harus angka. Nah, di situ tuh di input angkanya tuh dari yang kecil sampai yang besar. Selanjutnya ada menghitung jumlah data dan man. Jadi di bagian counts n itu banyaknya data. Reduce itu menjumlahkan seluruh data. Dan man sama dengan jumlah plus banyak data. Yang ketiga tuh ada menghitung median. Nah, di situ kita akan menghitung mediannya. Nah,
selanjutnya itu ada bagian dari mencari median. Nah, ketika kita mencari median itu, jika n-nya itu ganjil, maka kita ambil titik tengahnya. Tapi ketika n-nya itu genap, maka ambil 2 titik tengah. Jadi di bagian tengahnya itu bisa kita ambil menjadi nilai mediannya. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari modus. Jadi modus itu kita mencari frekuensi terbesar, nilai frekuensi yang terbesar. Nah, di sini itu nilai frekuensi tertinggi itu adalah nilai modus, seperti itu. Nah, dan di bagian akhirnya itu teman-teman bisa lihat di bagian hasilnya itu di data tunggal itu kita bisa lihat langsung medianya berapa, modusnya berapa, dan nilainya itu berapa aja. Nah, kurung di situ, bukan kurung tutup di situ itu untuk nilai desimal. Jadi ketika kita mau mencontohkan nilai desimal itu ada kurungnya dulu. Nah, pokoknya di akhir tuh setelah tadi udah dijelaskan data tunggal tuh cara menghitung median, mean, dan modus itu seperti apa, dan di akhir itu bakal muncul nilai-nilai dari masing-masingnya, seperti itu. Oke, selanjutnya terdapat kode pada bagian data kelompok. Pada data kelompok itu terdapat kode yang dapat membaca setiap barisnya, yang dimana satu barisnya itu satu kelas. Kode dimulai dari cons lines, yaitu berfungsi untuk memisahkan data kelompok menjadi beberapa baris. Kemudian ada XI, yaitu nilai tengah kelas, dan FI, yaitu frekuensi, yang dimana keduanya berfungsi untuk menghitung total data, menentukan median, dan mencari modus. Jadi alur kerja kode tersebut yaitu yang pertama text untuk menyimpan data mentah, yang kedua ada lines itu untuk memecah data per baris, kemudian ada XI untuk menyimpan nilai tengah kelas, dan FI untuk menyimpan frekuensi. Dari keempat kode tersebut, data yang masuk dapat mengolah menjadi mean, median, dan modus. Baik, untuk bagian yang terakhir yaitu footer, di mana footer ini berfungsi untuk menandakan bagian akhir atau penutup dari sebuah konten. Footer ini selalu ditempatkan di bagian akhir konten dan ditempatkan setelah semua elemen konten dari elemen induknya itu ditampilkan semuanya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara pengaplikasian dari aplikasi statistika ini. Jadi seperti ini, ketika kalian membuka aplikasinya akan menemukan tampilan yang seperti ini. Terdapat 2 menu utama, yang pertama ada data tunggal dan data kelompok. Untuk kali ini kita akan mencoba yang data tunggalnya terlebih dahulu. Contoh, kita masukkan datanya. Nah, untuk spasinya bisa menggunakan spasi atau bisa menggunakan koma, salah satunya. Nah, ini untuk datanya. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita klik yang hitung data tunggalnya. Nah, langsung tertera hasil dari perhitungan datanya. Yang pertama ini ada jumlah datanya semuanya ada 10, terus min atau rata-ratanya itu 10, mediannya 10, dan modusnya 5. Ini untuk yang data tunggal. Selanjutnya kita akan coba yang data kelompok. Untuk data kelompok kita masukkan nilainya. Misal ini datanya. Untuk melihat hasilnya kita klik hitung data kelompok. Nah, di sini langsung tertera muncul jumlah datanya ada 50, mean atau rata-ratanya 9,6, mediannya 5, dan modusnya 5.